Salam, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih, kembali kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau sudah pimpin pergerakan kami hingga hari ini. Kembali Tuhan, kami bersama-sama mau mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga tutur kata hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, yang mungkin melihat tayangan ini atau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami juga boleh mengerti dan mengamalkannya bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan membahas kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan membahas firman Allah di dalam kitab Efesus pasal 5 dari ayat yang 13 sampai 20. Di sini begitu sangat jelas buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus bersikap di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas ayat per ayat supaya kita dapat memahami kebenaran firman Allah ini dengan baik. Kita akan mulai dari ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan ayat 13 ini adalah kesimpulan dari ayat pertama kitab Efesus pasal 5 sampai yang ke-12. Di mana di sana dikatakan bahwa setiap orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus harus meninggalkan hidup keduniawian. Hidup yang tidak benar. Bagaimana cara dia menempatkan hidup supaya hidupnya menjadi hidup yang baik, hidup yang benar, dan hidup yang sempurna menurut kehendak Tuhan.
sehingga tidak lagi melakukan keinginan-keinginan daging, baik itu keserakahan, baik itu kebencian, baik itu perselisihan, permusuhan, hawa nafsu, perkataan-perkataan kotor, dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, artinya sudah dapat dilihat bahwa perbuatan-perbuatan demikian itu sudah tidak baik, maka haruslah ditinggalkan, tidak boleh dilakukan lagi sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apalagi menjelang di akhir zaman ini, zaman yang semakin hari semakin sulit, zaman yang semakin hari semakin jahat. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita lihat sini sana kejahatan begitu sangat memuncak. Orang tidak lagi baik satu dengan yang lain. Bahkan orang sudah mulai garang, mementingkan diri sendiri, tidak taat kepada orang tua. Bahkan orang tua juga membenci anak-anaknya dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami kebenaran firman ini. Harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai contoh teladan yang baik, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari tingkah laku kita, bahkan juga sikap dan juga perkataan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apapun yang sudah ditelanjangi oleh terang, biarlah sekarang betul-betul menjadi terang. Dan hidup kita pun berjalan di dalam terang, tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Ayat yang berikut, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-14 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus bangun dari tidur. Jangan kita masih tetap tidur rohani kita. Kita harus sudah mulai bangun, sudah harus melek. Jangan bermalas-malasan, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita harus semakin giat lagi untuk melayani Tuhan, semakin bersungguh-sungguh lagi. Jangan ada alasan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan atau di dalam kita beribadah. Jadi jangan kita masih bermalas-malasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bangun, jangan masih tidur. Jangan-jangan mungkin ada di antara kita yang masih lelap. Tapi hari ini saya serukan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun. Kita siapkan diri kita untuk menyambut mempelai surgawi, yaitu Yesus Kristus. Persiapkan diri kita dengan baik, karena kalau kita didapati dalam keadaan bercela, maka Tuhan tidak berkenan akan kita. Yang dikatakan bangun di sini artinya jangan lagi kita hidup dengan cara-cara yang lama. Kita harus tinggalkan semua cara-cara yang tidak baik. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup menurut kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hai kamu yang tidur, ya dikatakan, jadi jangan tidur lagi. Kita harus sudah mulai bangun, bangkit, harus bisa menyatakan kemuliaan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa di sini dikatakan bangkitlah dari antara orang mati? Ya, orang yang tidak mengenal Yesus Kristus secara tidak langsung sebenarnya memang mati. Ya, makanya pada saat orang itu jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka dikatakan Adam memakan buah, ya, pengetahuan baik dan jahat beserta dengan Hawa. Maka pada saat itu dia dikatakan mati.
Tetapi sebenarnya pada saat dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tidak langsung mati. Walaupun firman Tuhan berkata dia akan mati, tetapi dia harus menjalani hidup dengan penuh kesusahan. Hampir 900 tahun dia harus hidup. Berarti dia tetap hidup tetapi tidak memiliki kekekalan. Dan dia memang pasti mati, dan itu sudah dialaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang ada di dalam dunia ini sebenarnya saat dia tidak menerima roh kehidupan, maka sebenarnya dia juga saat ini sedang mati. Mati yang dimaksud bukan mati jasad, seperti orang kena COVID meninggal dunia, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah mati rohaninya. Mati rohani itu tidak sadar akan Tuhan, tidak ingat ibadah juga tidak ingat, berdoa tidak ingat, memuji Tuhan tidak ingat, apalagi bersaksi. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini membuktikan bahwa seseorang sedang mati dalam rohani. Mungkin dia bekerja dengan baik sebagai pegawai, iya. Tetapi kalau dia tidak beribadah kepada Tuhan, berarti dia tidak memahami bahwa kehidupannya datang dari Tuhan. Secara rohani orang-orang yang demikian adalah mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ayat ini dikatakan, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya kita harus bangkit, kita harus hidup. Hidup di sini berarti hidup kita harus berguna bagi kemuliaan Tuhan. Mulai kita menerima Tuhan di dalam hidup kita, mulai kita peduli pada pelayanan Tuhan, mulai kita peduli akan jiwa-jiwa sekitar kita, kita peduli akan keselamatan orang lain. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah hidup rohaninya. Kalau orang yang mati, dia tidak akan peduli. Bapak Ibu lihat kalau ada orang yang sudah meninggal, dia tidak peduli. Walaupun orang kiri kanannya banyak yang menangis, dia tidak peduli. Bahkan mungkin badannya dipukul-pukul pun dia tidak terasa. Begitulah dengan kehidupan kita. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan menyindir ya di gereja-gereja atau menyampaikan firman Allah yang begitu keras pun, maka orang itu tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun. Kenapa demikian? Karena rohaninya masih mati. Berarti orang-orang seperti itu harus dihidupkan kembali. Makanya Allah menghembuskan rohnya kepada kita supaya kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Bapak Ibu terima Roh Kudus, maka pada saat itu Bapak Ibu memperoleh kehidupan. Saat itu rohani Bapak Ibu akan hidup. Bapak Ibu akan peduli ibadah. Yang dulu mungkin tidak ingat hari Minggu adalah hari ibadah. Tidak peduli lagi berdoa. Tidak peduli memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli akan orang sekitarnya. Mengapa demikian? Karena memang rohaninya mati. Tetapi pada saat Bapak Ibu sudah menerima anugerah Roh Kudus, dihembuskan oleh Allah, pada saat itu, maka Bapak Ibu akan sadar bahwa hidup saudara, hidup kita ini datang dari Tuhan. Dan saat itulah kita mulai hidup. Yang tadinya kita malas beribadah, kita akan rajin beribadah. Yang tadinya kita malas berdoa, kita akan berdoa. Ini membuktikan bahwa kita sudah mulai hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beda orang yang mati, dia tidak pernah beraktivitas. Orang yang hidup, dia selalu beraktivitas. Beraktivitas di mana? Di dalam pelayanan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah hidup rohaninya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarkanlah dirimu untuk dihidupkan oleh Allah dengan hembusan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang berani, orang yang semangat, orang yang selalu bersungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan. Cara hidup kita ini harus kita perhatikan. Jangan seperti orang bebal, orang yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Allah. Orang yang tidak mau dengar nasihat orang lain. Tetapi kita harus juga mendengar nasihat orang lain, mendengar kebenaran firman Allah, sehingga kita dapat memahami bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Kalau ada orang yang menasihati kita, berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Allah yang ternyata menyinggung Bapak Ibu sekalian, berarti Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita harus perhatikan kehidupan kita dengan seksama. Mulai bangun pagi-pagi, apa yang kita lakukan. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu bangun hanya mencari sandal, tetapi bukan mencari Kristus. Bangun tidur, carilah Kristus terlebih dahulu, baru cari yang lain. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai saat Bapak Ibu bangun pagi-pagi. Dan pada malam hari jangan lupa juga berdoa. Kadang-kadang kita sudah terlalu lelah, sudah terlalu capek, kita lupa berdoa. Bahkan doa kita hanya berkata, Tuhan saya mau tidur, amin, selesai. 1 menit, mungkin juga kurang dari 1 menit. Tidak pernah kita melakukan doa pergumulan kepada Tuhan. Lakukanlah doa pergumulan, membuktikan bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan. Perhatikan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini secara seksama. Apalagi pada saat kita bergaul dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang di lingkungan sekitar kita. Jadilah teladan yang baik, contoh yang baik dari sikap hidup dan juga perkataan kita. Jangan menjadi batu sandungan lagi, sehingga hidup kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi jadilah berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini Bapak Ibu kejahatan begitu sangat memuncak. Ya, anak-anak muda tidak lagi dapat dibatasi. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Kekerasan-kekerasan timbul sana sini. Bullying timbul di sana sini. Ya, perampokan-perampokan, perkosaan, pembunuhan dan yang lainnya. Karena memang dunia semakin jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa kita yang mengenal kebenaran firman Allah, kita harus menyatakan kebenaran itu kepada mereka, supaya mereka diselamatkan dari kejahatan-kejahatan yang ada di sekitarnya. Mulai hari ini belajarlah kita mendidik anak-anak kita, mendidik orang-orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi, mungkin istri, mungkin anak-anak kita, cucu kita. Didiklah mereka, awali dari keluarga. Jangan diawali dari dunia ini, awali dari keluarga untuk memperbaiki dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hari-hari ini begitu sangat jahat. Oleh sebab itu kita harus mampu menjaga diri kita. Kejahatan begitu sangat memuncak, adanya narkoba, kiriman-kiriman narkoba yang begitu luar biasa dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengerti kehidupan bahwa hidupnya harus berarti, hidupnya harus berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, maka dia tidak akan lagi terjun ke tempat seperti itu. Saya lihat di televisi, banyak orang-orang Kristen juga yang jatuh ke dalam dosa seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka jatuh? Karena mereka masih tidur, mereka belum hidup, mereka belum bangkit. Oleh sebab itu mulai hari ini, seberapa yang mendengar kebenaran firman Allah, biarlah firman ini boleh menghidupkan kita. Kita mau bangkit, kita mau siap menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut yang berikut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan di sini, jangan kita menjadi orang yang bodoh.
Ya, orang yang bodoh itu ya orang yang tidak memahami maksud kita hidup ini untuk siapa, kita hidup ini untuk apa. Kebanyakan orang hidup itu betul-betul hanya sekedar hidup. Kemudian dia makan dari kecil, bertumbuh sampai besar, kemudian sampai dewasa, sampai tua, lalu meninggal. Dan itu hidupnya hampir sama seperti hewan-hewan sekitarnya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Makanya Salomo dikatakan, dia berkata bahwa hidup manusia itu hampir sama dengan hewan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mereka ada, besok sudah tidak ada. Hidupnya tidak karuan, tidak mengerti maksud dan tujuan hidupnya. Kita anak-anak Tuhan tidaklah demikian. Kita harus mengerti tujuan hidup kita, arah hidup kita. Karena setiap yang diciptakan Tuhan, arah hidupnya adalah dia harus memuliakan Sang Penciptanya, yaitu dengan perbuatan dan tingkah laku dari orang tersebut, dari kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang suka minum anggur. Mulai hari ini bertobat, mulai hari ini berhenti. Jangan lanjutkan, ya. Jangan mabuk lagi dengan anggur. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena pada saat Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan melakukan hal-hal yang kudus. Oleh sebab itu, setiap orang wajib hukumnya untuk mereka menerima anugerah Roh Kudus. Karena ini adalah kebenaran firman Allah yang dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata hendaklah ini artinya harusnya, seharusnya. Seperti itulah yang harus nampak di dalam kehidupan orang percaya. Dia harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ayat yang berikut, yaitu ayat yang 19. Dan berkata, kata seorang kepada yang lain, dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 19 ini membuktikan kepada kita, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya penuh dengan mazmur, hidupnya penuh dengan puji-pujian, ya, hidupnya penuh dengan nyanyian-nyanyian rohani yang ada di dalam hidupnya. Tidak lagi dia melakukan dugem, ya, melakukan karaoke duniawi, tetapi dia sudah tinggalkan semua itu. Mungkin dia sekarang menjadi singer atau memimpin puji-pujian. Inilah yang harusnya terjadi bagi setiap orang. Dia harus bangkit, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus ada nyanyian, harus ada pujian, bahkan harus ada mazmur di dalam kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu selama ini belum pernah melakukan hal ini, karena Bapak Ibu belum mengerti atau belum menyadari. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah yang ada di dalam diri kita adalah mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di sini dikatakan bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, janganlah lepas dari mengucapkan syukur. Janganlah kita mengeluh kalau kita tertimpa penyakit. Mungkin belakangan ini merebak penyakit COVID. Mungkin Bapak Ibu kena COVID, tapi jangan mengeluh. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu bisa melalui semua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Bapak Ibu
kekurangan berkat karena kondisi pandemik, bersyukurlah kepada Tuhan. Pasti Tuhan tetap peliharakan. Dikatakan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Masakan orang-orang yang percaya Tuhan tidak pelihara? Saya yakin Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Kondisi pandemik, kondisi kekacauan, atau kondisi apapun, Tuhan tetap pasti memelihara orang-orang yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita diajarkan untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Artinya kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Karena kalau orang yang rendah hati pasti diberkati. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu hidup dalam kerendahan hati, maka berkat Tuhan akan mengalir kepada kita. Jangan sombong. Kesombongan itu menyebabkan kita jatuh, menyebabkan kita tidak didekati oleh teman-teman kita, atau orang tidak mau mendekat kepada kita. Tetapi kalau kita rendah hati, kita menghargai satu sama lain, karena kita tahu kita juga masih banyak kekurangan, kelemahan. Kita menghargai mereka, sama saja kita menghargai Tuhan. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Apapun yang mereka katakan, nasihat-nasihat yang baik, orang yang rendah hati dia akan mendengarkan. Mungkin kritik yang pedas sekalipun, tapi kalau orang yang rendah hati, dia tidak akan membalas dengan kejahatan, tetapi dia akan menerima dengan baik. Contoh Tuhan Yesus dikatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini adalah kata-kata hujatan daripada bangsa Israel saat itu. Orang-orang Farisi saat itu. Bahkan tulisannya di kayu salib. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini adalah bukti penghinaan. Tetapi ini adalah kalimat yang benar sebenarnya. Mengapa demikian? Karena memang Yesus raja orang Yahudi. Bahkan raja dari segala raja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada kritikan, ada saran, ada pendapat dari orang lain, bahkan mungkin hinaan sekalipun, kalau kita orang yang rendah hati, maka kita menerimanya dengan baik. Sama seperti perempuan yang dihina, tidak layak roti diberikan kepada anjing, tetapi perempuan itu berkata, anjing juga menerima remah-remah dari meja tuannya. Ternyata Tuhan memuji perempuan ini. Besar sekali imanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita rendah hati, kita baik, kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bukan kita mengharapkan pujian dari manusia, tetapi Tuhanlah nanti yang akan memuji kita, bahwa kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik kita dipuji oleh Tuhan daripada pujian manusia. Tetapi kalau orang hidup sesuai dengan firman Allah, pasti berkenan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulailah hari ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadilah berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik. Engkau mengajar kepada kami bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini. Biarlah kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan. Kami harus bangkit dari kematian. Tapi kami harus menjadi orang yang sudah hidup. Yang menyadari kehendak Tuhan. Yang siap melayani Tuhan. Siap melayani sesama. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, yang saat ini melihat tayangan ini, dan juga mendengar kebenaran firman. Jadikan kami Tuhan, berkat bagi semua orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam, sampai ketemu kembali. Haleluya. Amin.